metode yang dilakukan adalah mengadu domba pribumi. Satu, mereka nggak punya kapasitas intelektualitas. Dua, memanfaatkan pribumi, yang entah pribumi itu alasannya apa, nggak tahu saya, sampai mau belain nasab Balawi. Klan Balawi itu udah kayak VOC, mengadu domba. Emang sampai ada gebuk-gebukan di Karawang itu buktinya. Pribumi-pribumi yang otaknya nggak berkembang baik, dimanfaatkan oleh mereka. Nasab itu bukan masuk ranah keimanan, nasab itu masuk ranah ilmu. Bisa diuji, bisa dipertanyakan. Orang jualan motor aja, dia harus membuktikan motornya bukan motor curian. Atau membuktikan motornya bukan motor modifikasi. Ini nasab, akunya nyambung ke nasab apa? Ke Rasulullah, orang disuruh percaya aja. Kalau itu udah kayak VOC, mengadu domba kita pribumi. Karena apa? Mereka sendiri udah defisit intelektualitasnya. Menghadapi intelektual pribumi, satu nggak mampu, kedua nggak punya nyali. Jadi yang dipakai pion-pionnya yang pesek-pesek ini untuk ngadepi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan Dr. Sugeng ya terkait dengan persekusi seorang kiai dan banser di Karawang ya. Dan juga beliau akan membahas nanti eh, Robitoh Alwah itu sama dia dengan POC ya, mengandu rakyat pribumi antara pribumi ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak tanggapan Dr. Sugeng sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin sedikit mengeluarkan pendapat tentang kejadian akhir-akhir ini, terutama dalam kasus Kerawang kemarin. Itu bisa kita lihat lah, Balawi ini klan macam apa. Mereka itu seperti VOC, mengadu domba pribumi. Ya, kebetulan pribumi yang goblok juga banyak sih. Jadi, kalian udah lihat lah, saya udah menantang Basil Masail. Basil Masail itu hampir terjadi loh. Tanggal 6 Mei tepatnya. Jadi di PBNU itu hampir terjadi Basil Masail. Saya dikontak Kiai Imad hari Jumat atau Kamis gitu ya. Agar siap-siap. Tapi tanggal 6 pagi itu dibatalkan. Yang batalin ya si dokter bodor Fahru Rosi itu. Fahru Rosi itu dokter Gilani itu. Lulus dokter, gelarnya dipakai kemana-mana. Tapi Basil Masail nggak berani. Kalian cari Fahru Rosi, ada nggak publikasi terkait disertasinya? Padahal aturan itu ditetapkan Menristek itu 2015, dia lulus 2016. Harusnya ngikutin peraturan itu. Tapi lulus juga gitu. Dan orang macam itu dipilih NU untuk jadi pengurusnya di tingkat pengurus besar. Kok sepertinya NU kekurangan bakat sampai nunjuk Fahru Rosi sebagai ketua komisi bidang apalah itu. Namanya NU Nahdlatul Ulama itu ya harusnya milih ilmuwan yang kompeten. Jadi kembali ke topik tadi. Klan Balawi ini ya udah kayak VOC memang, ngadu domba pribumi. Mereka nggak ada pinter-pinternya kecuali pinter ngadu domba aja. Sementara kita yang dituduh memecah belah umat. Ya, mereka yang mengadu domba sebenarnya. Mereka maunya kita bersatu tapi di bawah ketiak mereka gitu. Ya kita yang berpikir nggak sudi dong. Kita dikasih otak, cara mensyukuri pemberian otak itu kan kita pakai berpikir. Nasabnya Balawi itu udah tertolak sebagai Bani Ibrahim. Jadi nggak usah bahas kapan dia apakah mereka Bani Ali atau enggak. Kalian bacalah publikasinya Profesor Hammer itu kan cuma ada 3 kandidat. Itu pun paling masuk akal J1. Kalau kalian susun filogeninya nggak ketemu yang J2 dan R, apalagi G. Kalau kalian pakai ilmu matematika logaritma itu nggak mungkin haplogrup G itu keturun sebagai haplogrupnya Nabi Ibrahim. Karena diharap cuma 4%. Kalian buatlah rata-rata per anak laki per ayah itu menghasilkan rata-ratanya 1,3 anak laki-laki itu.
Nggak nyampe 3.000 tahun yang lalu dan nol kalau Balawi itu, yang masuk akal ya cuma J1. Jadi yang belain Balawi seperti Wafi, Rumail Abbas, terus Kholili bersaudara, itu menunjukkan bahwa RA-nya sendiri itu defisit intelektual, tidak mampu mempertahankan nasabnya secara intelektual. Rasulullah itu waktu dipertanyakan kenabiannya, yang membuktikan siapa? Ya Rasulullah sendiri. Begitu Balawi dipertanyakan nasabnya, yang maju Rumail Abbas, Zaini, siapa lagi? Wafi, Idrus Romli. 4 orang ini juga nggak ada apa jejak ilmiahnya kalau kalian cari. Saya sih nggak nuntut tinggi-tinggi amat, minimal jejak ilmiahnya itu kelihatan gitu loh. Yang bela ini nggak mampu berpikir ilmiah. Ilmiah itu dasarnya skeptis dulu. Keempat-empatnya itu udah teologis. Nasabnya Balawi diyakini dulu. Lah kalau udah diyakini ngapain dibuktikan kebenarannya? Kita itu sampai belajar berbusa-busa di kelas, itu awalnya meragukan ilmu. Kita pelajari. Dari ragu jadi yakin. Seperti gaya gravitasi gitu ya. Oh, dibilang guru tarik-menarik antara semua benda langit. Jadi bilang doang. Kita baru percayanya apa? Setelah belajar matematikanya, fisikanya, kita hitung bener ya gitu. Kita lakukan eksperimen bener ya gitu. Kan bisa pakai eksperimen 2 bandul gini di tempat hampa gimana gitu. Jadi seperti Balawi ini memang membawa bangsa ini bodoh demi mempertahankan nasab mereka. Dan metode yang dilakukan adalah mengadu domba pribumi. Satu, mereka nggak punya kapasitas intelektualitas. Dua, memanfaatkan pribumi. Yang entah pribumi itu alasannya apa nggak tahu saya. Sampai mau belain nasab Balawi. Alasan paling masuk akal ya alasan finansial gitu kan. Bagaimanapun sejak terutama reformasi ini, kemampuan klan Balawi untuk mengais dana itu lumayan memang sih. Karena banyak dari kita yang dibohongi dengan klaim nasab nasab ke Rasulullah ini. Tapi dunia makin maju. Tahun 2023 itu ilmu genetika udah menghasilkan peraih Nobel ke-24. Walaupun bidangnya seingat saya bidangnya virologi kayaknya. Ilmu yang udah kayak gitu pun mereka lawan. Tolol kan. Jadi kasus Kerawang kemarin itu kelihatan bahwa Robito Alawiyah itu kalau perlu membenturkan berdarah-darah bangsa Indonesia, yang penting nasab mereka selamat. Padahal kalau mereka mencintai Ibu Pertiwi, ya sudah, bubarin aja Robito Alawiyah. Alawi itu kan keturunan Ali, mereka nggak keturunan Ali. Udah, ya, nasabnya pencatatan tiap keluarga aja. Yang Asegaf nyata Asegaf, yang Al-Habsi nyata Al-Habsi. Kalau mau jadi ustadz atau kiai ya ikutin jalur ilmiah, nggak usah bawa-bawa nasab. Presiden kita itu naik presiden nggak ada yang bawa-bawa nasab. Ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Profesor B.J. Habibie atau Bu Pratiwi Sudarmono itu nggak bawa nasab. Hari ini juga saya diskusi sama di Twitter dengan saudara-saudara kita yang Arab asli itu. Mereka ngerti masalahnya. Indonesia itu kena penyakit kanker yang namanya alit impostor, alawin palsu. Nah, kita yang dalam sejarah bangsa kita itu punya bangsa cerdas, bahkan pernah diakui dulu zaman dinasti Tang bahwa Indonesia Jawi, waktu itu ya Sumatera dan Jawa itu dianggap Jawi gitu ya, bahasa Jawa gitu karena rajanya kan sama waktu itu. Itu adalah yang terkaya ketiga setelah dinasti Tang, Abbasi, baru kita. Jadi di masa lalu itu kehebatannya diakui. Sekarang dikadali pengungsi Yaman. Bagian dari kita tertipu gitu. Fanatik lagi, udah tertipu fanatik gitu.
Ya, kalau Lili bersaudara itu. Jadi persoalan ini ya memang harus kita selesaikan generasi kita. Kalau selesai dan saling memaafkan itu, keturunan kita nggak ngundat-ngundat nanti. Kalau kalau yang Balawi tetap melawan, nanti keturunan mereka yang jadi bahan bully di masa depan nanti. Toh mereka nggak ada yang bakalan mau kembali ke Tarim, panas, kering kerontang. Bayangin Nabi itu pernah ya, kan ada dalil nancepin pohon, lupa pelepah-pelepah kurma apa ya, untuk meringankan siksa siksa kubur gitu ya. Di Indonesia kuburannya hijau semua. Kurang kurang nikmat apa Indonesia ini. Tapi Balawi malah merusak Indonesia demi nasab mereka. Mereka tuh nggak cuma parasit terhadap nasabnya Alawin, juga parasit terhadap kehidupan kebangsaan kita. Pribumi lawan pribumi dia di domba. Kalau mereka mau selesai kan tinggal Basul Masail di BPNU atau seminar ilmiah di kampus. Yang maju harus mereka. Oh, biolognya juga ada. Ada Senafi, ada Said Sofan. Said Sofan kemarin tantang naik ke vlog yang nggak berani. Mendem banyakan bius itu dokter itu. Jadi yang maju ya jongos-jongosnya. Yang di belakang layar ya kayak Faris Rosi, dokter takut Basul Masail. Yang di depan layar ya seperti Rumail Abbas. Terus Wafi, terus Romli gitu ya. Rumail Abbas itu yang menurut kalian pinter, mikirnya udah nggak ilmiah. Namanya ilmiah itu skeptis dulu. Kalau dia udah yakin nasab Balawi belum belum diteliti udah yakin, itu namanya teologis, bukan ilmiah itu. Ilmiah itu ya teorinya diadu dengan buktinya. Kalau buku nasab, buku sejarah itu cuma catatan kesaksian. Kalau buktinya apa? Ya biologi, terserah mau cari metode apa. Hari ini yang tersedia ya DNA. DNA itu menghasilkan 24 peraih Nobel ilmu nasab. Itu sih ilmu sampah peradaban, itu udah bangkai ilmu itu. Udah fosil ilmu. Nakibnya Cat Fancy Association aja lebih lebih pinter, lebih profesional daripada nakoba-nakoba Timur Tengah itu. Ketika Rafael Abbas kelayapan cari nakoba-nakoba itu bisa jadi nakobanya juga anggota sindikat nasab. Kita nggak bisa percaya pendapatnya nakib yang berasal dari kelompok yang juga gila nasab. Itu masalahnya. Ada konflik of interest. Kalau interest saya apa, Tra? Saya mau ke Wali Songo jalur perempuan tuh. Nggak diakui sebagai keturunan Wali Songo rapaten gitu. Pancasila kita itu kerakyatan apa kesetaraan. Yang satu itu sila pertama itu udah menunjukkan bahwa negara itu harus bersikap equidistance, berjarak sama terhadap semua keyakinan. Makanya diksi yang dipilih pendiri bangsa kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ngikuti disiplin Islam itu kan ahad itu. Itu versi Sanskritnya terus harusnya Ika. Tapi kenapa yang dipilih Esa? Itu menghormati definisi tiap agama. Definisi ketuhanan tuh tiap agama masing-masing. Itu dari sisi posisi negara terhadap agama dan kedua negara itu juga menjalankan fungsi ketuhanan, menjaga kehidupan di Indonesia, menjaga bahwa setiap warga Indonesia itu punya hak asasi di sini, mau apapun keyakinannya. Yang kedua udah jelas, adil dan beradab, itu kesetaraan. Yang ketiga juga kesetaraan. Yang keempat kesetaraan. Yang kelima cita-cita juga kesetaraan. Pengkastaan ala Balawi ini mengkhianati Pancasila itu. Makanya yang di Pekalongan tuh nggak pernah bilang Pancasila harga mati. Maunya kliennya di atas kita. Jadi itu teman-teman ya. Untuk Robito Alawi ya, kalau memang kalian nggak ketinggalan otaknya di Yaman, ayo kita bahas masail atau seminar di kampus yang terkemuka itu.
yang menyelenggarakan organik kampus, yang memandu itu profesor genetik dan profesor sejarah gitu. Pakai ilmu mutakhir, jangan ilmu abad 9. Ilmu abad 9 udah nggak ilmiah itu. Namanya ilmiah itu ya teori diadu lawan bukti-bukti yang ada gitu. Kalau kalian jarak genetiknya dengan sesama G. Cohen tuh 40.000 tahun yang lalu, padahal sama-sama G itu ya udah batal kalian sebagai Bani Ibrahim. Kalau data-data yang di luar sana salah, tunjukkan benarnya mana. Itu teman-teman ya. Klan Balawi itu udah kayak VOC, mengadu domba. Emang sampai ada gebuk-gebukan di Karawang itu buktinya. Pribumi-pribumi yang otaknya nggak berkembang baik dimanfaatkan oleh mereka. Makanya ke depan tuh pendidikan penting. Bahwa di pendidikan tuh berpikir kritis harus diajarkan. Ketika Balawi ngomong nasabnya, ya nasabnya pertanyakan dulu. Buktinya apa secara historis dan biologis. Kalau nggak ada yang nggak usah dipercaya. Nasab tuh bukan masuk ranah keimanan. Nasab tuh masuk ranah ilmu. Bisa diuji, bisa dipertanyakan. Orang jualan motor aja, dia harus membuktikan motornya bukan motor curian. Atau membuktikan motornya bukan motor modifikasi. Ini nasab, akunya nyambung ke nasab apa? Ke nasab ke Rasulullah, orang disuruh percaya aja. Ya udah, saya nggak tahu udah berapa lama saya ngomong nih. Itu aja. Balau itu udah kayak VOC, mengadu domba kita pribumi. Karena apa? Mereka sendiri udah defisit intelektualitasnya. Menghadapi intelektual pribumi, satu nggak mampu, kedua nggak punya nyali. Jadi yang dipakai pion-pionnya yang pesek-pesek ini untuk ngadepi kita. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali tanggapan dari Dokter Sugeng ya. Meskipun agak nyeleneh beliau berkata-kata, namun itu ada benarnya juga gitu. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang penting untuk kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama kata beliau itu Klan Balawi ini cuman pintar mengadu domba gitu. Sedangkan dari segi intelektual, dari segi ilmu pengetahuan yang mutakhirin, yang sekarang abad 21, itu mereka tidak ada gitu. Dan mereka hanya cuman pintar mendoktrin, mengadu domba antara rakyat pribumi ya. Apalagi kasus yang terjadi di Karawang kemarin ya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali gitu. Kok bisa gitu? Tiba-tiba persekusi sesama pribumi, sedangkan mereka yang disalahkan nasabnya oleh kayak Imaruddin dan kawan-kawan itu tidak ada yang berani muncul gitu. Sedangkan yang muncul-muncul ini ya kita-kita saja yang antara pribumi dengan pribumi saling adu. Apalagi ini nanti saya yakin ini tidak akan selesai sampai di sini gitu. Saya yakin Habaib juga nanti kalau ngaji pergi ke suatu acara pasti akan ada hadangan-hadangan yang lain gitu. Saya yakin itu gitu. Kenapa? Karena dia yang mereka yang memulai duluan. Apalagi sekarang Laskar Sabilillah itu sudah siaga tingkat tinggi. Apalagi Banser yang kemarin yang salah satu anggotanya dikeroyok sampai babak belur ya. Ya itu memang mereka yang mulai duluan, itu siap-siap saja gitu. Ini bukan kita mengancam ya, tapi memang hukum sebab akibat, hukum kausal itu akan seperti itu saudara sekalian. Pasti ini nanti Habib Bahar, Habib Rizik itu nanti kalau pergi ke suatu tempat yang melewati kandang daripada Laskar Sabilillah ini pasti akan ada kericuhan-kericuhan tersendiri gitu. Pasti itu. Dan sekarang kasus Kerawang itu sedang lagi diusut ya. Itu sudah jelas-jelas pengerusakan mobil dan sebagainya. Lalu kemudian kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya. Kata beliau itu Klan Ba'alawi ini memang menghendaki daripada kita untuk bersatu, namun di bawah ketiak mereka gitu. Ini artinya bahwa kita sebagai rakyat pribumi, sebagai orang asli di negara ini, itu memang dikehendaki untuk mereka, untuk bersatu, namun tetap di bawah pengawasan mereka, tetap di bawah kepemimpinan mereka, tetap di bawah instruksi
atau komando daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang notabene kalau ngomong banyak salahnya juga. Nah, itu memang hal seperti itu yang harus kita waspadai oleh sekarang ini. Apalagi yang dikatakan oleh Dr. Sugeng luar biasa sekali gitu. Ketika kita menggugat nasab daripada Ba'alawi ini, tidak ada yang berani maju di antara mereka. Dari perwakilan Robitul Alawiyah. Dari Habaib saja tidak ada. Yang maju itu cuman ya Romel Abbas, kata Dr. Sugeng ya. Kemudian Gus Wafi, kemudian Idrus Romli, kemudian Zaini, Dr. Fahru Rozi dan lain sebagainya. Yang maju itu cuman itu saja gitu. Tidak ada daripada mereka yang berani maju gitu. Kenapa? Karena ilmu mereka yang mumpuni tentang hal ini tidak ada gitu. Mereka sudah terlalu lama dengan kenikmatan mereka sebagai klan Ba'alawi itu turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka tidak berpikiran bahwa suatu saat nanti akan ada yang menggugat yang sangat pintar seperti Kiai Imad, Dr. Sugeng, dan lain-lain sebagainya. Apalagi Profesor Menham Ali, itu ahli virologi. Kertas yang gini aja bisa tahu itu tahun kapan dibuat. Seperti Rumel Abbas itu kemarin babak belur ya ditanggapi sama Profesor Manham Ali ya. Nah ini kalau kita lihat itu kata Dr. Sugeng juga, Robitoh Alawiyah itu menisbatkan diri mereka sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib, sedangkan di dalam ilmu biologi, yaitu di sini tes DNA itu tidak terbukti sebagai keturunan, jangankan keturunan Rasulullah, itu sebagai keturunan Nabi Ibrahim saja tidak terbukti gitu, jauh. Nah, ini merupakan suatu penipuan yang sangat dilakukan secara berulang-ulang ya. Sedangkan kita ketahui bahwa suatu hal kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang terstruktur itu suatu saat akan menjadi kebenaran gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Dr. Sugeng itu, jika dituntut nasab Balawi yang maju itu cuma Wafi saja ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Kita tahu di depan layar itu cuma 3 orang ya yang paling keras menyuarakan Balawi ini, itu Idrus Romli, kemudian Rumel Abbas, kemudian satu itu Gus Wafi. Nah, cuma itu saja yang maju. Sedangkan dari mereka ya tidak ada. Apalagi ketua Robitul Alawiyah Habib Taufik Assegaf ya. Ya cuman ngomong di podium sama jamaahnya ya cuman itu saja. Memang seperti itu kelebihan mereka gitu. Pandai mendoktrin dan lain sebagainya. Ya sepatutnya lah anak-anak Ba'alawi ini keturunan mereka disekolahkan ke sekolah-sekolah yang memang notabene ya ilmu pengetahuan ya. Bukan hanya sekedar mondok, didoktrin, pintar pidato, keras. Akhirnya apa yang terjadi seperti yang di Karawang ya. Mengadu domba, mendoktrin, muhibin, lalu kemudian orang lewat, tiba-tiba diserang dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di antara kita gitu. Stop para muhibin, silahkan kita berpikir kritis. Adapun keyakinan Anda, kalau itu menurut Anda benar, silahkan. Kalau menurut saya benar, silahkan. Tanpa harus menyakiti seseorang. Kalau menyakiti seseorang, itu saya yakin tidak ada yang namanya berhenti sampai di situ. Pasti ada gitu. Dan juga terakhir, tadi Dr. Sugeng itu menantang gitu. Menantang Batsul Masail di PBNU atau di kampus-kampus. Silahkan datangkan ahli biologi Anda, kita Batsul Masail tentang hal ini. Coba di akhir-akhir video tadi Dr. Sugeng menantang dari Robitul Alawiyah, silahkan datangkan ahli biologi Anda. Kalau memang ada yang menggugat bahwa tes DNA itu memang itu haram dan lain sebagainya, tidak percaya, silakan datang. Mana yang benar? Kalau Anda tidak percaya data yang sudah yang disebar oleh Dr. Sugeng itu tentang ilmu genetika, itu silahkan datangkan yang lain, mana yang benar menurut Anda.
Tapi di sini kita menggunakan metodologi mutakhirin ya, yang sekarang, bukan pada abad ke-8 9. Itu sudah kita tidak berpikir hal itu lagi gitu. Kita buktikan yang sekarang. Dan yang sekarang yang paling mutakhirin itu adalah ilmu DNA ya. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.